Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan mengkaji lanjutan dari pelajaran yang telah lalu, yaitu tentang pernikahan ya, dan perempuan-perempuan yang haram dinikahi kemarin itu ya. Kemudian sekarang bagaimana kalau sudah nikah gitu, sudah nikah berpoligami yang laki-laki itu ya. Apa sih hukumnya? Bagaimana menikahi lebih dari 4 ya? Atau menikahi lebih dari 1? Kemudian apa hikmah daripada poligami itu sendiri ya? Karena ini ayatnya rata-rata hampir enggak senang ini ya. Perempuan tuh ya, hampir semuanya, hampir, tapi tidak semuanya, ada juga yang suka gitu ya. Jadi bahwa seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi lebih dari 4 perempuan dalam satu masa. 4 perempuan dalam satu masa, artinya boleh nggak dia nikah kemudian cerai, nikah lagi, dia cerai lagi sampai 10? Kalau begitu boleh nggak? Hah? 10 perempuan ini, yang satu diceraiin, nikah lagi, kemudian cerai lagi, nikah lagi, boleh nggak? Boleh. Yang maksudnya nggak boleh lebih dari 4 itu dia kumpulkan 4 itu satu masa, lebih dari 4 itu yang nggak boleh. Gitu. Jadi punya 4 nih, mau nikah lagi, cerai 1 gitu kan? Ada 1 lagi, masih 4. Nah ini boleh nih. Tapi kamu mau begitu nggak? Enggak. Mau juga kali, tapi duitnya nggak ada ya. Ya. Tapi kalau niatnya begitu juga nggak boleh juga gitu kan. 4 orang perempuan yang sudah dianggap lebih dari cukup bagi seorang laki-laki, sehingga menikah lebih banyak dari 4 dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran atas kebajikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, sesungguhnya dia berdosa ya, sesungguhnya dia berdosa. Kan ayatnya sudah jelas, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu di surat 7 ayat 40 itu ya, surat Al-A'raf itu ya. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمال في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Doanya nggak dikabul. Makanya begitu-begitu terus orang itu, nggak ada perubahan, ya kan? Nggak ada perubahan. Kalah sama ular. Ular aja meskipun namanya tetap, tapi suka ganti kulit. Nah, kalau perubahan itu kan dari kepompong apa dulu? Ulat dulu, baru kepompong, baru jadi kupu-kupu. Yang baik begitu, hidup itu begitu. Harus ada perubahan yang lebih baik, gitu ya. Dan mereka tidak akan masuk surga, kata Allah, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Yang mustahil ini, ya, mustahil, karena dia mendustakan ayat-ayat Allah. Dia baca juga ayatnya, bukan gak dibaca, tapi dia ingkari. Kaum Khawarij juga begitu. Dia pandai, bahkan hafal Quran, tapi diingkari ayat-ayatnya. Gitu. Itu orang-orang Khawarij namanya, ya. Bukan gak baca Quran, pandai dia baca Quran, tapi dia tidak mau menjalankan ayat-ayat Allah, menolak hadis-hadis Rasulullah. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Orang ini termasuk orang penjahat, ya kan? Dia mengerti, dia baca firman-firman Allah, tapi dia ingkari. Maka orang ini disebut oleh Allah penjahat. Ya. Maka orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, termasuk dia mengatakan bahwa boleh dari 4 itu menikahi seorang perempuan, itu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, ya. Orang-orang Syiah itu begitu. Orang-orang Syiah punya dalil. Dalilnya apa? Rasul aja lebih dari 4, gitu kan? Padahal sudah ada ketetapan dari Allah. Ya. Itu orang-orang Syiah, ya. Gitu. Memahami ayat itu tidak seperti memahaminya para sahabat. Maka kita harus memahaminya seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami ayat. Kita buka dulu ayatnya tuh, ya. Di surat 4 ayat 3 tuh, ya. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi berlaku adil, perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri, ya, seperti pakaian, tempat, ya, giliran, ya, dan lain-lain, ya. Sifatnya lahiriah, ya, sifatnya lahiriah dan batiniah, gitu. Tapi kalau rasa cinta mah nggak mungkin bisa adil itu, ya kan? Nggak mungkin bisa adil. Itu Allah sudah tetapkan itu, ya, di surat yang sama itu, ya, ayat 127 gitu. Jadi nggak mungkin adil orang itu, nggak mungkin adil untuk rasa cinta. Tapi kalau untuk pakaian apa bisa adil, ya, bisa diseragamkan juga, ya kan? Istri 4 bisa diseragamkan nggak? Bisa, tergantung kemampuan materi kita, ya. Tapi kalau rasa cinta nggak, itu, ya. Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, ya. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah surat 4 surat An-Nisa ayat 3 itu, ya. Kemudian Ibu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Wahai keponakanku, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah setiap perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang menjadi walinya, di mana penggunaan harta benda keduanya tercampur." Jadi kalau ada anak yatim yang dalam pengasuhannya,
dia khawatir tercampur. Makanya jangan merasa alhamdulillah saya dapat janda kaya gitu kan, jandanya punya yatim ya. Itu nggak boleh itu, justru makan harta anak yatim ya. Ketika laki-laki tersebut tertarik kepada harta dan kecantikan perempuan yatim yang ia asuh, dia tertarik dengan harta anak yatim dan anak yatimnya juga cantik gitu, lalu punya keinginan untuk menikahinya tanpa mau memberikan mahar secara adil kepadanya, dia nggak mau memberikan mahar gitu, seperti lazimnya mahar yang selayaknya ia terima, maka ayat ini turun. Dulu kayak begitu ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka turunlah ayat yang berisi larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada dalam asuhannya, kecuali ia memberikan kepada perempuan yatim tersebut mahar secara adil. Dia memberikan juga, meskipun dia yatim tetap diberikan mahar. Jadi jangan mentang-mentang yatim terus nggak diberikan mahar ya. Para wali tersebut juga diperkenankan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang baik. Jadi diperkenankan menikahi perempuan-perempuan yang baik. Ini perintah. Jadi mencarinya perempuan yang baik. Jangan cari yang perempuan nggak baik, sengsara. Punya istri penjahat itu sengsara, betul nggak? Gitu. Diatur-atur terus kiri dan kanan. Pergi lu cari duit. Waduh, sengsara itu ya kan. Jadi cari yang baik-baik. Tapi kalau yang sudah ada ya diperbaiki, meskipun istri kita kurang istri kita lah, istri orang lah ya kan. Istri kita mah baik-baik, betul kan? Alhamdulillah istri kita baik-baik. Istri kita menjalankan sunnah Rasulullah. Dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia patuh kepada suaminya. Itulah istri kita. Nah, istri orang mah belum tentu lah ya kan. Jadi biarin aja kalau istri orang ya kan. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah turun ayat tersebut, orang-orang datang meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang sama, cuma ayatnya berbeda ya. Di surat 4, surat An-Nisa ayat 127 ya. 127. Sudah ketemu? Wa yastaftunaka fin nisa Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tuhunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, lalu Allah berfirman, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Nih, jadi dulu para sahabat datang meminta fatwa kepada Rasulullah tentang perempuan. Maka turun ayat ini, katakanlah wahai Muhammad, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka ya, tentang perempuan ya, di surat An-Nisa ayat 2 dan 3 itu ya. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu atau mas kawin yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka. Jadi menurut adab jahiliyah itu, dulu adat jahiliyah itu, seorang wali berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. Jika perempuan yatim itu cantik, dinikahi dan diambil hartanya. Jika perempuan yatim itu buruk rupanya, dihalanginya nikah dengan laki-laki yang lain agar dia tetap dapat menguasai hartanya. Kebiasaan zaman jahiliyah itu dilarang melakukannya oleh ayat ini. Dulu kayak begitu ada, makanya dilarang oleh ayat ini ya. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah, dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil ya. Jadi kalau kamu mau ngurus anak yatim pun harus adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui.
Jadi ayat itu turun ya, sehingga kita tahu bagaimana cara mencari perempuan untuk dinikahi. Gitu. Hanya saja kita sudah dapat ya kan, dan alhamdulillah istri kita termasuk orang istri-istri yang soleha ya. Mudah-mudahan istri-istri kita masuk surga bersama kita ya. Kita doain istri kita ya. Gitu. Karena istri kita adalah istri perempuan yang tercantik dan yang terbaik yang kita miliki sekarang ya. Gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang sama tuh, ayatnya 129, bahwa kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu ya. ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Rasa cinta itu nggak bakal adil ya. Pasti ada yang lebih condong kepada salah satu istri. Tapi kalau pembagian harta bisa saja ya kan. Yang kaya lebih banyak, yang muda agak kurang sedikit, itu namanya adil. Bukan adil bagi rata ya kan. Gitu. Kalau istri pertama uang belanjanya 5 juta, istri kedua jangan 5 juta juga kalau belum punya anak gitu ya kan. Jangan 5 juta uang belanjanya setiap hari. Adil rata gitu kan. Gitu. Kira-kira kalau istri dikasih belanja 5 juta setiap hari, kamu boleh nikah lagi nggak? Boleh. Hah? Boleh nggak nih? Boleh ya? 5 juta setiap hari tergantung. Kalau orang-orang yang sudah kaya kurang 5 juta ya kan. Kalau sekarang kamu boleh cukup lebih bahkan, ya kan? Tapi kalau sudah kaya juga mungkin kurang juga, karena kebutuhannya semakin banyak. Gitu. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Kalau istri yang tua udah nggak ditengok-tengok gitu, waduh bahaya itu yang kayak begitu ya, nggak boleh itu yang kayak gitu. Jadi jangan punya niatan punya istri lagi kalau begitu ya. Kalau kamu berlaku adil ya bisa gitu ya. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, itu curang namanya ya kalau begitu ya. Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi diperbaiki, ilmunya harus jelas dulu. Belajar ilmu tentang bagaimana poligami ya. Jadi ada hikmah ya, ada hikmah pembatasan poligami itu ya, bahwa poligami yang disyariatkan oleh Islam itu hanya 4 ya. Tidak seperti ulama-ulama Syiah itu yang membolehkan lebih dari 4. Kita bukan orang Syiah, kita orang Islam ya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, telah dijelaskan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah, ada hadis-hadis Rasulullah tentang larangan Allah yang memaparkan bahwa tak seorang laki-laki pun kecuali Rasulullah SAW diperbolehkan untuk menikahi lebih dari 4 orang perempuan ya. Ini madhabnya Imam Syafi'i gitu. Dan semua ulama sepakat ya. Dari 4 imam madhab itu sepakat untuk pembatasan poligami hanya 4 gitu. Jadi kalau ada yang lebih dari 4 istrinya, jangan-jangan dia orang Syiah itu ya. Gitu ya. Maka Imam Al-Qurtubi menolak pendapat para ulama Syiah dia ya, bahwa ketahuilah bahwa disebutkannya bilangan 2, 3 dan 4 tidak menunjukkan dibolehkannya menikahi 9 perempuan. Gak boleh lebih dari 4-nya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ghailan bin Umayyah Ats-Tsaqafi yang masuk Islam pada saat ia memiliki 10 istri. Jadi sahabat Nabi yang bernama Ghailan bin Umayyah, ketika dia masuk Islam
Istrinya berapa? 10. 10 istrinya. Gitu ya. Maka kata Nabi, ikhtar minhunna arba'an wa farik sairahunna. Pilihlah 4 di antara istri-istrimu yang ingin kamu pertahankan dan ceraikanlah yang lainnya. Suruh pilih yang mau dipertahankan jadi istrinya, yang lain suruh cerai. Gitu. Kalau ada istrinya lebih dari 4. Gitu. Ya alhamdulillah kita istrinya baru 1. Ada niatan mau 2? Insya Allah kata Kimin. Kimin udah ada niatan. Pasukan kalau dengar Kimin mau nikah lagi langsung bangun ya kan. Tapi hati-hati orang yang punya istri lebih dari 1 itu ya, hati-hati. Karena Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat salau imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il." Barang siapa memiliki 2 orang istri dan ia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan bahu yang miring. Jalannya miring ya. Nah, hati-hati. Kamu harus belajar adil dulu dari sekarang ya. Adil terhadap anak-anak, adil terhadap tetangga, adil terhadap masyarakat. Kalau dia condong pada sebelah, maka dia nanti datang pada hari kiamat dengan bahu yang miring ya. Hati-hati ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa ya. Bahwa Ibu Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membagi giliran untuk para istri beliau dengan adil. Kemudian beliau berdoa. Doanya harus bisa nih kayak begini doanya ya kan, supaya ngikutin Nabi. Allahumma hada qasmi fi ma amlik fala talumni fi ma tamliku wala amlik. Ini doa Nabi, harus dihafalin bagi orang-orang yang mau poligami ya. Ya Allah, seperti inilah pembagian yang aku mampu melakukannya, maka janganlah engkau mencelaku atas apa yang engkau miliki sedang aku tidak memilikinya gitu. Jadi menurut Khattabi, hadis ini menegaskan diwajibkannya seorang laki-laki untuk membagi giliran pada para istrinya yang ia nikahi. Jadi jangan punya istri 2, yang 1 yang tua nggak digilir-gilir, itu nggak boleh juga begitu ya. Makruh bagi para suami yang berpoligami untuk mencondongkan perhatian, yakni berat sebelah dalam memperlakukan istri-istrinya itu dan dapat mengurangi hak mereka. Jadi makruh lagi hukumnya ya. Yang 1 dibeliin baju baru, yang tua nggak dibeli-beliin itu ya. Jadi nggak boleh tuh yang kayak gitu-gitu ya. Jadi istri juga bisa untuk meminta hak untuk tidak dimadu, boleh juga dia gitu, boleh ya. Apa sih hikmahnya? Salah satu bentuk kasih sayang dan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya adalah diperbolehkannya poligami dan pembatasan untuk menikahi 4 perempuan saja, bahwa laki-laki itu cenderung masih mampu dalam melaksanakan tugas sebagai suami sampai umurnya 60 70. Sementara kalau perempuan sudah umur 45 50 sudah menopause. Ya, sudah berat untuk melahirkan, meskipun ada 1-2 orang yang bisa melahirkan di atas umurnya 50 ya. Dan poligami diperbolehkan karena Islam adalah risalah kemanusiaan yang agung, dan setiap muslim bertanggung jawab untuk membangkitkan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia ya. Jadi banyak hikmah ya yang terkandung dalam poligami itu sendiri ya. Apalagi kalau laki-laki kan punya istri 1, istrinya lagi datang bulan gitu kan, atau haid itu kan dia pusing juga gitu ya, atau wiladah gitu ya, melahirkan 40 hari dia tunggu gitu ya gitu. Atau yang lebih parah lagi istrinya mandul nih gitu kan, itu boleh juga dia nikah lagi lah. Jadi ini yang
hikmah dari poligami itu sendiri ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang solehah ya, yang dapat membantu kita untuk beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Mendapatkan istri yang terbaik ya, meskipun cuma satu ya. Meskipun cuma satu. Bukan cuma satu, baru satu. Baru satu. Meskipun baru satu ya. Dan Allah anugerahkan nanti kepada kita ya istri-istri di surga kelak ya, di surga Aden ya. Semoga kita semua dan istri kita juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.